Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Novia Nur Hikmah sebagai moderator dari kelompok 2 dalam tugas prakarya yaitu presentasi materi tentang wirausaha rekayasa, jasa profesi, dan profesionalisme. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Di sini kita memiliki beberapa rekan-rekan kerja tim yang akan memberikan materi dan kesimpulannya masing-masing. Materi pertama akan dibawakan oleh Delas Adiati, materi kedua oleh Is Fitriani, materi ketiga oleh Nunung Nuraini, materi keempat oleh Ahmad Maulana Firjiawan, dan materi kelima oleh Oka Ardiansyah. Untuk kesimpulan-kesimpulannya, yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Dinasti Mega Pertiwi, yang kedua oleh Puji Hidayat, yang ketiga oleh Silvina Rahayu. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian simak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan berikut ini ya. Materi 1A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Konsep diri merupakan inti kepribadian individu yang berperan untuk menentukan dan mengarahkan perilaku dan kepribadian. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan, dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan target terukur dalam batas waktu yang jelas. Mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis, persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerjasama, dan pesaing. Contohnya, sumber daya yang memiliki kemampuan penggunaan software AutoCID, Autodesk Inventor, SolidWorks. Usaha jasa yang dapat dikembangkan diantaranya berupa jasa drafting, engineering, service, mechanical design. Jasa profesi dan profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Ciri profesional diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mandiri independen. 4. Bekerja sebagai kegiatan utama. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. 6. Berorientasi pada pelayanan, mengabdi kepentingan umum. Ciri-ciri wirausahawan diantaranya 1. Melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. 2. Memiliki jiwa kepemimpinan. 3. Bertindak sebagai motivator. 4. Berani ambil resiko. 5. Semangat mengatasi kesulitan. 6. Memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi. 7. Tepat. B. Produk jasa, profesi, dan profesionalisme. 1. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya, dan daya tahan yang tergantung permintaan. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadikan peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi fotografer, kameramen, draper, desainer, pakaian setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi lainnya. Dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Peluang jasa profesi dan profesionalisme terdapat pada berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi lainnya, yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif. 2. Sistem produksi usaha jasa. A. Ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme.
Industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat games, education, musik, animation, software, dan sosial media. Industri kreatif digital di bidang pendidikan education dapat dikembangkan antara lain sistem informasi, aplikasi pendidikan, media, pembelajaran interaktif, promosi, produksi, pariwisata, dan budaya. 3. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha, jasa, profesi, dan profesionalisme. Harus memiliki kompetensi kerja. 1. Kompetensi personal. 2. Kompetensi sosial. 3. Kompetensi teknis. 4. Kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, berkontribusi produktif, dan hubungan yang harmonis di antaranya karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. 3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. 6. Belajar berkontribusi pada meningkatkan kelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. 7. Teknologi berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Materi 3C. Penghitungan harga jual produk jasa dilakukan dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. 2. Pendekatan biaya, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. 3. Pendekatan pasar, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang memenuhi pasar dan harga. Penghitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Skandar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. 2. Tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan revisi kendaraan. 3. Bahan atau suku cadang yang digunakan. 4. Skandar upah minuman setiap daerah. D. Media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. 1. Pengertian media promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produser kepada konsumen. 2. Macam-macam media promosi. Media promosi yang marak saat ini adalah media online. Media promosi untuk produk jasa profesi dan profesionalisme juga semakin banyak pilihan untuk memasarkannya. Media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi tempat untuk memasarkan produk, baik produk barang maupun jasa, lewat promosi langsung maupun online. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: A. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. B. Berbagi gambar melalui Pinterest. C. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis, dan secara bertahap mendorong produk yang dipromosikan. D. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook atau Twitter. F. Menggunakan iklan. G. Menulis di media online lain. 3. Media promosi usaha, jasa, profesi, dan profesionalisme. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, poster dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau presentasi untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Baik,
Itu dia penjelasan materi-materi tentang wirausaha rekayasa, jasa profesi, dan profesionalisme yang telah tim pemateri kita sampaikan. Sebelum kita memasuki sesi kesimpulan, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan audiens sekalian? Untuk pertanyaan, kita batasi setiap satu kelompok hanya boleh menanyakan 2 pertanyaan saja, dan pertanyaan yang diberikan tidak boleh berasal dari luar materi yang telah kita sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kesimpulan pertama, secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dan ditekankan pekerjaan mental. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus di bidang profesi tersebut. Contoh profesi dalam bidang hukum yaitu kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer, dan tenaga pendidikan. Sedangkan untuk profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional. Usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. Selain itu, profesional juga dapat diartikan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Kesimpulan nomor 2 yaitu dari jasa profesi yang dapat kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia menu makanan bagi usia balita. Dilengkapi informasi gizi dengan kreatif dibentuk beraneka macam boneka, bunga, atau kartun yang menjadi kesukaan anak usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit diantaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi-profesi lain. Dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Kesimpulan ketiga, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pekerjaan, profesi, profesionalisme, dan teknologi informasi saling berhubungan satu sama lain. Karena profesi merupakan bagian dari pekerjaan yang harus dijalankan dengan sesuai dan etika dan garis-garis profesionalisme. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala hal kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, atau kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu pemanfaatan dan bermakna bagi orang di luar dirinya.